Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu ya, yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat besar ini. Masya Allah, semoga kajian kita pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam tentu saja kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kita berharap menjadi hamba-hambanya Allah yang dipilih bisa mempelajari seluruh risalahnya. Kemudian kita hidup di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti ketika dipanggil oleh Allah kita situ juga di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah di antara prasyarat kita mendapatkan husnul khotimah yang selalu kita minta setiap hari. Bahkan mungkin sebagian kita meminta di dalam sholat kita, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Mudah-mudahan kita yang dipilih oleh Allah mendapatkan yang demikian. Diucapkan jazakallahu khairan katsir untuk takbir Masjid Jabal Nur. Ini Masjid Jabal Nur kedua yang saya ceramah di dalamnya. Satunya di Gunung Sempu juga namanya Jabal Nur. Tapi kalau di Gunung Sempu Jabal Nurnya memang benar-benar jabal, memang benar-benar tinggi tempatnya. Kalau di sini kayaknya nggak tinggi. Sejarahnya bagaimana Jabal Nur namanya? Masya Allah. Di sana kajiannya hari Rabu pagi seperti ini. Bapak Ibu sedaya, ini pertemuan perdana. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita untuk seterusnya, dan mudah-mudahan Allah permudah seluruh pengurus masjid agar kegiatan ini berjalan baik dan memberikan manfaat untuk seluruhnya, untuk penduduknya, untuk masjidnya, untuk lingkungannya, insya Allah. Oleh karena itu pagi ini saya menyampaikan beberapa hal yang mungkin akan dipelajari di dalam kajian-kajian yang diadakan oleh takmir, dengan atau tanpa saya pun saya kira nanti mungkin kurikulumnya bisa dibahas tentang setidaknya ini pengalaman saya di beberapa masjid, sudah ada yang 7 tahun, sudah yang 8 tahun, tentang metodologi pembelajaran di masyarakat seperti ini. Insya Allah sejauh ini efektif. Jadi sejauh ini dari dulu ada masjid yang jamaahnya hanya 11 orang, sekarang sudah rata-rata per pagi itu mendekati 100. Kalau dulu menyediakan snacknya cuma 15, sekarang 100 nggak cukup. Masya Allah. Dan ini sudah berjalan sampai sebagian 6 tahun, sebagian 5 tahun. Mudah-mudahan di sini Allah berkahi juga, insya Allah. Bapak Ibu sedaya, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf 96. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokah minas samai wal ard. Ini tolong diinstal betul kepada seluruh penduduk perumahan di sini, bahwa Allah menjanjikan barokah kepada ahlal qura. Ahlal qura itu penduduk sebuah tempat. Ahlul qura itu bisa negara, bisa kabupaten, bisa pedukuhan, bisa RT, bisa perumahan. Bagi yang penduduknya amanu wattaqau, yang beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, akan diturunkan kepada mereka, kata Allah, barokah minas samai wal ard, dari langit dan dari bumi. Itu yang kita ingin, Bapak Ibu sedaya. Bukankah jenengan kalau salam sama anak-anak barokallah, barakallahu fikum, semoga kita diberkahi. Apa arti berkah? Secara umum berkah adalah dalam bahasa Arab kasratul khair, banyaknya kebaikan. Yang dagang baik, yang berumah tangga baik,
yang punya anak soleh, itu kasratul khair. Pokoknya di lingkungan itu ketika penduduknya amanu wa taqwa, seluruhnya akan dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga sampai tidak ada warga yang kesusahan cari makan misalnya. Itu kasratul khair. Maka dalam bahasa syariat dikatakan minas samai wal ard, dari langit dan dari bumi. Kalau zaman dulu dari langit itu identik dengan turunnya hujan. Jadi dengan tahu di Arab Saudi itu hujan kan jarang turun, gitu. Hujan turun itu keberkahan luar biasa. Meskipun belakangan ini sudah banyak hujan turun dan sebagian sudah hijau tempat-tempatnya. Menunjukkan bahwa barokah dari langit, rezeki dari langit itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kampung-kampung mungkin sawah akan tumbuh dengan baik karena di samping dari langit juga Allah turunkan berkah dari bumi. Masya Allah. Syaratnya adalah amanu wa taqwa. Bapak Ibu sedaya, di antara rukun iman kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah sudah berfirman, kita nggak punya posisi tawar kecuali taat. Makanya kalau dengar imam, ke imam saja dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Dan ini ajaran Islam Bapak Ibu sedaya. Ajaran Islam memang begitu. Bayangkan, kita belajar sedikit dari sholat kita misalnya. Rasulullah bersabda, ju'ilal imamu li utamima bih. Ditunjuk imam buat kalian li utamima bih, untuk ditaati. Fala takhtarifu, jangan diselisihi. Fa idza kabaro fakabir. Jikalau imam bertakbir, kita bertakbir. Jangan imam takbir kita masih santai, engkau lah rapopo nunggu. Nah ini keliru. Fa idza qala sami Allahu liman hamidah, jikalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd. Ketika kita iktidal, ketika imam ruku, sujud. Nah, ini diantara ciri keberkahan Bapak Ibu sedaya. Kalau jenengan di sebuah lingkungan ditunjuk pemimpin, entah RT, RW, kok masyarakatnya punya kepatuhan yang baik, itu insya Allah tanda keberkahan sebuah tempat. Makanya kalau imam kemudian Pak RT punya keputusan, ditelaah dulu, dipelajari dulu, kemudian disengkuyung sarang-sarang. Takmir punya keputusan, disengkuyung bareng-bareng supaya tumbuh keberkahan. Bapak Ibu sedaya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita semuanya bahwa memang Islam itu berjamaah. Islam itu berjamaah. Ketika imam mengucapkan amin, jangan mengikuti amin. Jangan mendahului. Jangan mendahului. Sebagian kita karena belum belajar fikih, kadang-kadang kita amin duluan sebelum imam. Padahal aturannya ketika imam mengucapkan amin, maka kita mengucapkan amin. Sekali lagi, ju'ilal imamu li utamima bih. Ditunjuk imam buat kalian untuk diikuti. Makanya ini nanti kita pelajari di kitab sholat Bapak Ibu sedaya. Jadi beberapa hal yang akan kita pelajari di ngaji ini adalah tentang sarah rinci. Sarah itu penjelas ya. Penjelas yang rinci tentang rukun Islam kita. Kemudian penjelas yang rinci tentang rukun iman kita. Andai kita sudah lulus terhadap itu saja sudah bagus insya Allah agama kita. Dengan punya bekal untuk menjalani kehidupan sehari-hari berbekal syariat yang bagus insya Allah. Dengan seluruh berbagai macam persamaan dan perbedaan. Saya semalam waktu menjelang ke sini nanya ke Pak Awan. Pak Awan, di Masjid Jabal Nur biasa kunut atau tidak? Kata Pak Awan, terserah imamnya. Kalau kunut ikut kunut, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah nanti kita bahas Bapak Ibu sedaya, kita bahas yang pakai kunut dalilnya mana, yang enggak pakai kunut dalilnya mana. Kemudian yang bismillahnya jahar dalilnya mana, yang bismillahnya sir dalilnya mana. Nah ini kita nanti bahas Bapak Ibu sedaya sehingga kita menjadi luas di dalam beragama. Orang yang luas dalam beragama enggak mungkin nyalah-nyalah ke wong liya, masalahnya itu penting. Alhamdulillah kalau di Jogja itu bagus, di Jogja itu heterogen sehingga fikih itu berkembang dengan sangat cepat. Kalau di kampung-kampung Bapak Ibu sedaya di tempat saya, kalau ngimam nggak pakai bismillah bisa ditarik ke belakang suruh berhenti jadi imam. Saya seperti tadi misalnya saya share kan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di tempat saya itu bisa ditarik ke belakang.
wis genti wae imame, bisa begitu. Nah, saya tadi praktek di sini begitu supaya jamaah itu luas fikihnya, bahwa ternyata fikih itu ada empat mazhab, ada empat mazhab. Harapannya Bapak Ibu Sedoyo, kita menjadi orang yang luas di dalam fikih sehingga tidak mengatakan kowe iki beda manhaj karo aku mung goro-goro turun sujud tangan dulu atau kaki dulu. Ini jadi masalah Bapak Ibu Sedoyo. Dua-duanya ada dalilnya. Satunya dalil Wa'il bin Hujr, satunya dalil dari Abu Hurairah. Hal seperti ini nanti insya Allah kita bahas di dalam kitab sholat, masuk di dalam syarah rinci rukun Islam Bapak Ibu Sedoyo. Makanya belajar seperti ini butuh waktu banyak. Ini tadi disampaikan oleh takmir, insya Allah mulai dari 1 bulan sekali. Sekali lagi tidak harus dengan saya tapi prinsipilnya seperti itu, bahwa harus ada urut-urutan di dalam pembelajaran. Jangan sampai lompat-lompat sehingga dari kajian satu ke kajian yang lain itu nggak dapat apa-apa. Beda dengan kajian yang runtut seperti ini, insya Allah akan mendapatkan banyak ilmu insya Allah. Jadi kembali ke Al-A'raf 96, bahwa Allah menjanjikan ke penduduk sebuah tempat, jikalau amanu wa taqwa, jikalau beriman dan bertakwa, maka Allah janjikan untuk diturunkan barokah minas sama'i wal ardh. Nah, sekarang pertanyaannya, apa definisi amanu wa taqwa? Amanu itu beriman Bapak Ibu Sedoyo. Dan di dalam Islam setidaknya kita punya 6 rukun iman. Maka kita nanti akan bahas iman kepada Allah dan seterusnya, sampai iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarri, iman kepada takdir khairihi wa syarri, baik yang dianggap baik oleh kita maupun yang dianggap buruk oleh kita. Ingat, di sisi Allah selalu baik, buruklah menurut kita, tapi bisa jadi baik di sisi Allah. Kadang-kadang sakit bisa jadi kebaikan buat kita, walaupun mungkin di kacamata kita lah loro ki ya tetap elek, tetap bisa jadi itu kebaikan dari Allah untuk kita. Maka nanti itu juga kita akan bahas. Nah, ini hari ini karena perdana saya gerambiang dulu tentang beberapa hal yang mungkin kita akan bisa pelajari. Kemudian para ulama menyebut tidaklah seseorang bisa mengimani sesuatu kecuali didahului dengan ilmu. Contoh, jenengan kok mau tindak sholat subuh pagi ini, punya energi, punya tenaga, mau tindak ke masjid ini. Kalau bukan karena jenengan punya ilmu bahwa sholat subuh itu pahalanya besar, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari bumi dan seluruh isinya, lebih baik, bukan sama dengan Bapak Ibu Sedoyo hadisnya. Karena ilmu panjenengan punya itulah jenengan punya energi sehingga jenengan berangkat. Maka seseorang yang mengimani itu harus didahului dengan ilmu. Itulah mengapa Rasulullah menyebutkan di antara kewajiban seorang muslim adalah mencari ilmu. Duduk seperti ini, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ala kulli dalam bahasa Arab berarti pada tiap-tiap pribadi. Mboten wong siji sak keluarga, bapak tok sing sinau, liyane ora, bukan. Karena pertanggungjawaban kita terhadap Allah nanti satu-satu. Jenengan tidak menanggung orang lain, nafsi. Bahkan seorang suami besok didatangi istrinya lari, takut dimintai tanggung jawab oleh istrinya. Karena apa? Karena nanti masing-masing akan dimintai tanggung jawab. Sebagai seorang kepala keluarga misalnya dimintai tanggung jawab terhadap kepemimpinannya, subhanallah. Maka sekali lagi, ini menjadi dasar bahwa keimanan itu hanya bisa diperoleh dengan ilmu. Maka begitu banyak hadis yang menyampaikan keutamaan ilmu. Contohnya tadi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Memang wajib Bapak Ibu Sedoyo. Jenengan duduk seperti ini, talaki namanya ini. Jenengan boleh belajar di YouTube, di WA dan sebagainya. Tetapi talaki seperti ini, itu keutamanya berbeda Bapak Ibu. Berbeda. Duduknya panjenengan seperti ini tuh sudah keberkahan tersendiri. Mudeng orang mudeng. Jenengan kondu nanti, ki mau sinau apa karo Pak Wahid? Apa mau ya kurang ngerti lho, lali. Niku jenengan sudah dapat pahala besar tetap. Terlebih kalau jenengan bisa memahami. Mudah-mudahan Allah pahamkan. Sudah didoakan tadi sama bawa acara untuk mendapatkan keberkahan dan mendapatkan kemudahan di dalam belajar, Masya Allah. Semoga Allah kabulkan. Jadi sekali lagi, ilmu. Contoh beberapa hal terkait dengan motivasi ilmu. Man salaka thoriqan
yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqun ilal jannah. Bapak Ibu sedaya, barang siapa yang menempuh jalan ilmu dari rumah panjenengan ke sini dalam rangka mencari ilmu agama, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Bapak Ibu, coba yang kita inginkan itu, gini Bang Ibu, kita ingin masuk surganya Allah, gini Bang Ibu. Rasulullah menyampaikan siapapun yang ingin menuju jalannya Allah dan dipermudah jalannya, bayangin jenengan berjalan orang selimpet dan itu loh, buatan enten gangguan, nggak ada batu di jalan-jalannya, halus ke surganya Allah dengan cara apa? Duduk di majelis. Rasulullah yang menyampaikan. Kemudian hadis ini hadis panjang sebenarnya. Hadis yang saya baca ini hadis yang rangkaiannya panjang. Ini penutup hadisnya ini, dan wa majtama'a qauman fi baitin min buyutillah. Barang siapa atau suatu kaum lebih dari satu orang, berarti dua orang berkumpul di antara rumahnya Allah, masjid maksudnya, maka kepada mereka akan diturunkan nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. 4 hal ini. Jadi jenengan duduk sekarang ini, jenengan sudah dapat 4 hal ini, yaitu nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan sakinah kepada panjenengan. Yakin Bapak Ibu, orang yang ngaji seperti ini yakin hatinya lebih tentram. Yakin kenapa? Allah yang menjanjikan untuk kita. Makanya Bapak Ibu, kebanyakan kajian saya mingguan, kebanyakan ya, termasuk yang di Gunung Sempo itu. Saya melihat di Gunung Sempo itu banyak mantan pegawai, ada yang dekan, ada yang kepala prodi dan lain sebagainya. Sesepuan kebanyakan, sesepuan. Secara struktur pendidikan tidak sedikit yang doktor, tapi mereka mau duduk seperti ini karena apa? Kenikmatan atas bermajelis, masya Allah. Bahkan sebagian di antara mereka ikut kajian saya itu bukan 1 kali. Saya di masjid lain dia ikut juga. Kadang-kadang ada yang sampai 3 kali dalam 1 minggu, masya Allah. Karena apa? Memang nazalat alaihimus sakinah. Orang-orang yang mau duduk seperti ini yakin nanti akan diberikan sakinah. Sakinah itu ketentraman Bapak Ibu, ketentraman. Kemudian dikasih rahmat, sebagaimana kita sebutkan tadi. Rahmat adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan. Pokoknya ketemunya kebaikan. Itu rahmat Allah. Kemudian hafathumul malaikah. Malaikat itu melingkupi kita ini. Kalau jenengan bisa melihat, tentu saja hal gaib, tapi Rasulullah sampaikan di atas kita sekarang ini banyak banget malaikat yang mengangkat doa-doa kita. Maka kalau jenengan sambil bermajelis seperti ini, jenengan berdoa, itu diangkat doanya oleh malaikat. Maka berdoa Bapak Ibu, jenengan sambil begini sambil berdoa silakan. Mohon agar anak sukses, anak sehat, suami sehat, istri sehat. Mintakan kepada Allah. Karena Pak, malaikat melingkupi kita. Andai kita bisa melihat begitu banyak kruyuan berebut untuk ikut dengan kita Bapak Ibu sedaya. Kemudian yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indah. Kita di sisi makhluknya Allah yang banyak banget itu di ars, dibangga-banggakan. Itu loh si fulan lagi duduk, itu loh Bu Sri lagi duduk, itu loh Pak Yanto. Ada Bu Sri nggak? Masya Allah. Dan semuanya disebut-sebut, dibangga-banggakan di sisi Allah. Nah Bapak Ibu sedaya, hadis ini tadi itu adalah rangkaian hadis panjang yang didahului dengan 4 kebaikan besar. Nanti suatu ketika kita bahas di hadis Arba'in. Yang 4-4-nya itu adalah terkait dengan pertolongan kita ke orang lain. Bapak Ibu sedaya, maka di antara buah ngaji seperti ini, jenengan menjadi orang yang baik dengan lingkungan panjenengan, dengan kemampuan jenengan tentu saja. Orang semuanya berbeda-beda. Ada yang bisa bantunya dengan tenaga, ada yang bisa bantunya dengan ilmu, ada yang bisa bantunya dengan macam-macam. Yang pasti hadis tadi itu didahului oleh 4 perbuatan besar. Di antara yang disebut, barang siapa yang mempermudah urusan kaum muslimin, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Pertama, jadi buah dari ngaji jenengan harus jadi orang yang suka menolong. Yang kedua, barang siapa yang membebaskan hutang
kaum muslimin, maka Allah akan balas di dunia dan di akhirat. Perbuatan besar enggak membebaskan hutang? Perbuatan besar bukan? Iya, orang kalau punya hutang tuh motif pol-polan, ya enggak? Kok ada orang mau bebasin hutangnya? Masya Allah. Dan ini kejadian ini saya enggak sekali dua kali Bapak Ibu. Saya ketika anak saya sakit, yang membuat saya akhirnya tinggal di sini, itu gara-gara anak saya sakit. Masuk ke Sarjito waktu itu, habisnya ratusan juta. Kemudian suruh cari tempat yang banyak pohon-pohon. Kemudian jadilah saya tinggal di dekat sini. Saya punya teman di kampus, saya dulu teknik, teman saya statistik, UGM juga. Beliau sekarang kerja di Jakarta. Saya waktu masuk rumah sakit itu kekurangan uang sekitar 24 juta. Akhirnya saya pinjem ke yang bersangkutan. 1 tahun berselang, saya baru bisa mengembalikan 14 juta. Kurang 10 juta, kurang 14 juta. Tiba-tiba di bulan Al-Muharram, dia WA ke saya, "Hit, utangmu sing 14 juta gak usah dikembalikan. Saya jadikan sedekah karena saya baru naik jabatan." Bersyukur naik jabatan dengan membebaskan hutang. Masya Allah Bapak Ibu, 14 juta loh, gak sedikit. Ini Bang G. Ini Bang G. Banyak zaman sekarang 14 juta. Di zaman yang serba sulit seperti ini. Bahkan salah satu teman dekat saya, teknik kimia UGM juga, itu ketika Aisyah Fatimah sakit itu ngasih uang ke saya itu 18 juta. Zaman sekarang loh Bapak Ibu. Artinya apa? Orang-orang seperti itu orang-orang yang sudah paham bahwa buah ngajinya, buah sholatnya, rajin ke masjidnya memang efek ke lingkungan Bapak Ibu. Maka sekali lagi tadi akan dimudahkan masuk surga, akan dipuji-puji oleh Allah karena memang buah orang ngaji itu jadi baik. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang menutup aib saudara muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat Bapak Ibu. Kata-kata tutup aib kalau jenengan paham, Masya Allah saya nangis jenengan. Bab tentang Allah menutup aib panjenengan di dunia dan di akhirat, jenengan kalau paham nangis. Contoh, naudzubillah, orang pernah berzina, naudzubillah. Kemudian nanti dibuka catatan amalnya di akhirat. Dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, saya tuh dulu pernah berzina tanggal sekian-sekian." Kata Allah, "Kok nggak ada sekarang di sini?" Allah menyampaikan, sudah dihapus oleh Allah karena kebaikan menutup aib orang lain. Bayangin Bapak Ibu. Penting nggak nutup aib orang lain? Penting. Dan itu buah dari ngaji seperti ini. Maka sekali lagi, efek dari ngaji adalah hubungan ke Allah, baik jenengan rajin ke masjid, sholatnya rapi, zikirnya rapi, tapi langsung efek ke kanan kiri. Itu buah ngaji yang benar Bapak Ibu. Maka semakin ngaji jenengan harus semakin banyak senyum. Itu nggak bisa ditawar-tawar karena memang tidak berkumpul antara orang yang rajin ngaji dengan cemberut. Nggak bisa, nggak nyambung Bapak Ibu, nggak nyambung. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk demikian. Apa yang kita pelajari pertama Bapak Ibu, diantaranya adalah tujuan kita diciptakan. Ini surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau ditanya oleh orang jenengan kini dunia ngopo to? Yo ibadah. Apa definisi ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho minal af'al, dari perkataan maupun perbuatan lahir dan batin. Itu definisi ibadah. Satu di antara sekian definisi ibadah itu. Segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho, baik perkataan maupun perbuatan lahir dan batin. Bayangin, para ulama menyebut definisi ibadah itu luar biasa toh. Berarti mulai sekarang ke depan kalau jenengan ingin sesuai dengan tujuan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia dan jin, maka pastikan kalau saya ngomong, kalau saya bertindak, ini Allah cinta dan ridho tidak kira-kira. Punya parameter ibu-ibu misalnya. Mau ngomong, ini omongan saya kira-kira Allah cinta ridho enggak? Orang yang sudah paham seperti ini enggak mungkin ghibah ibu-ibu, enggak mungkin. Takut pasti. Karena ghibah secara asal bagaimana? Itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bener ya Mas, kayak memang mau ya itu namanya ghibah Bapak Ibu.
menceritakan apa yang benar pada orang lain, yang orang lain itu kalau dengar dia susah, walaupun benar nih, itu ghibah. Lantas kena salah, itu fitnah namanya, Bapak Ibu. Itu fitnah. Maka orang yang sudah paham seperti ini, hari-harinya cuma baca ayat dzikrullah kebaikan, baca ayat dzikrullah kebaikan, tidaklah keluar dari mulutnya kecuali sesuatu yang disarankan oleh Allah dan Rasulnya. Perbuatan sama, ketika jenengan mau menindakkan kaki panjenengan, tangan panjenengan, diukur tindakan saya itu menuju kepada Allah yang dicintai Allah atau tidak. Kalau tidak, berarti kita keluar rel, Bapak Ibu. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, tidak penting saya mati kapan dan di mana, yang penting ketika saya mati di atas rel tujuan penciptaan, yaitu sedang beribadah kepada Allah. Berarti ketika mati dimanapun, yang penting ketika mati, ketika saya dalam kondisi melakukan tindakan yang Allah cinta dan ridho. Itu Bapak Ibu. Bisa di kendaraan, bisa di pesawat terbang, bisa di mana saja. Habis nih. Jadi bisa di mana saja, yang penting dalam kondisi cinta dan ridho. Definisi ibadah yang kedua adalah tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Jadi kata-kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, di situ artinya adalah mentauhidkan Allah, yaitu mengesahkan Allah. Saya bertanya kepada panjenengan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Gitu Bang. Siapa yang menciptakan apa-apa yang di antara keduanya itu? Allah. Berarti yang menciptakan manusia, yang menciptakan pohon, yang menciptakan gunung, yang menciptakan laut, Allah semua. Sekarang kita sama-sama paham. Itulah mentauhidkan Allah. Kalau begitu, kalau Allah yang menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan manusia, kira-kira berhak nggak Allah memiliki semua itu? Berarti yang maha memiliki siapa? Allah. Yang memiliki gunung, yang memiliki laut, yang memiliki diri kita, yang memiliki anak kita, istri kita, kuku kita, rambut kita, Allah, Bapak Ibu. Buktinya, jangan bilang kuku jangan tumbuh biar saya nggak repot motong, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak? Rambut nggak usah panjang-panjang, repot banget aku tiap bulan kudu dadak motong, bisa nggak? Ini bukti bahwa pemiliknya itu Allah, Bapak Ibu sedoyo. Kalau yang menciptakan Allah, yang memiliki Allah, berhak nggak Allah mengatur? Berhak nggak? Berhak nggak Allah mengatur? Berarti yang mengatur gunung siapa? Yang mengatur lautan? Yang mengatur diri kita? Allah semua, Bapak Ibu sedoyo. Maka ini hubungan tauhid ini memang rigid, nih. Karena juga kadang-kadang dihubungkan dengan nguri-nguri budoyo. Kadang-kadang seperti itu. Jadi dai kadang-kadang susah juga, nggak gampang. Nanti kalau menyampaikan hal-hal tauhid kadang-kadang agak-agak sedikit berselisih. Ini kan harus dipahami bersama. Berarti yang mengatur laut pun kan Allah Subhanahu wa taala. Gini Bang. Ya, ini harus dipahami. Nanti kita akan belajar tauhid juga insya Allah di bab rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, kita sudah tahu sekarang tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka mulai hari ini pastikan setiap perbuatan kita masuk dalam kategori ibadah itu. Khawatir jangan-jangan kita mati dalam kondisi nggak beribadah kepada Allah. Subhanallah, lagi ghibah mati subhanallah. Lagi berzina mati subhanallah. Ada nggak orang mati di atas perempuan yang dizinai? Ada nggak? Ada. Zaman sekarang cuma YouTube, di mana-mana ada itu subhanallah. Na'udzubillah subhanallah min dzalik. Maka pastikan kita setiap langkah kita, perkataan kita diukur ini Allah cinta dan itu tidak. Kalau tidak berarti saya keluar rel. Kalau jenengan meninggal di luar rel itu tujuannya bukan lagi ke surga, bisa jadi mampir di neraka. Saya katakan mampir, tidak kekal ya. Karena dosa zina itu bisa diampuni oleh Allah. Dosa mencuri, orang lagi mencuri mati pasti masuk neraka enggak? Belum tentu. Belum tentu. Kalau Allah ampuni, orang lagi zina mati masuk neraka enggak? Belum tentu. Yang pasti masuk neraka adalah orang lagi berbuat syirik mati, itu masuk neraka, di neraka jahanam selama-lamanya nggak bisa keluar. Makanya satu-satunya dosa yang nggak diampuni Allah adalah dosa syirik. Apa dalilnya? Quran surah An-Nisa ayat 48. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yaghfiru, tidak mengampuni ayusyraka bih,
dosa syirik. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni ma duna dzalik liman yasha, dosa apapun selain syirik. Jadi asal jenengan kontur jangan bawa syirik, tetap akhirnya masuk surga. Yang bahaya itu meninggal dalam kondisi syirik, subhanallah, maka di neraka jahanam selama-lamanya. Jazakallahu khair. Matur nuwun Mas. Langsung saya minum ini. Monggo Pak, Bapak Ibu di samping ini. Bismillah. Bapak Ibu sedaya, lantas sekarang kita sudah tahu tujuan hidup kita di dunia. Maka wajiblah kita harus menjadi orang yang beruntung. Ini saya singkat-singkat karena pertemuan pertama. Banyak yang ingin disampaikan, tapi waktunya kan terbatas. Maka kita harus beruntung. Apa syarat keberuntungan? Juz 30 surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Asalnya manusia di dalam khusr, Bapak Ibu. Khusr apa khusr? Khusr itu kerugian yang meliputi. Jadi nek khusr itu ngaten Bapak Ibu. Kerugian kaya jenengan itu tenggelam di air nih bro. Dari atas ya ada airnya, kanan kiri ada airnya, bawah ada airnya. Itu namanya khusr. Asalnya manusia hari-hari diliputi dengan kerugian, illa kata Allah kecuali 4, yaitu orang-orang yang amanu. Apa syarat amanu tadi? Syarat amanu apa? Ilmu. Tidak mungkin jenengan punya iman yang baik kecuali didahului dengan ilmu. Maka sekali lagi yang namanya cari ilmu itu pokok. Jangan karena panjenengan sibuk dengan pekerjaan, gak sempat duduk di majelis. Itu keliru Bapak Ibu Sedoyo. Lantas ngapain kita hidup kalau begitu? Allah sebutkan amanu. Amanu para ulama manapun, dari madhab manapun, amanu itu maksudnya carilah ilmu. Seperti tadi jenengan mau tindak ke masjid karena punya ilmu. Kalau jenengan gak yakin, ngapain sholat subuh? Sholat subuh ini pentingnya apa toh? Karena jenengan nggak punya ilmu, nggak mungkin jenengan tindak. Gini apa gitu? Maka amanu. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Setelah punya ilmu, jenengan berusaha mengamalkan ilmu itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju? Jenengan tiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada saya jalan yang lurus. Kita panjenengan. Jalan lurus yang mana yang jenengan minta Bapak Ibu? Di ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Siapa mereka? Surah An-Nisa 69. Kalau jenengan mau tanya, siapa yang diberi nikmat? Surah An-Nisa 69, 4 golongan. Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. Ini saya singkat-singkat. Kalau nanti di pelajaran utamanya nanti kita bahas per ayat ini. Ini saya singkat-singkat karena pertemuan pertama. Saya videokan biar nanti jenengan bisa lihat lagi videonya. Sehingga punya rancangan apa sebenarnya mau dipelajari. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub alaihim, ditanya Rasulullah, ya Rasulullah siapa al-maghdub alaihim? Bukan jalannya al-maghdub alaihim yang kita minta. Al-maghdub alaihim adalah orang-orang yang berilmu tapi nggak mau mengamalkan. Ngerti bahwa laki-laki itu 3 madzhab loh di Bapak Ibu. Ini jangan jadi beban ya. 3 madzhab mengatakan wajib di masjid loh laki-laki. Hanya 1 madzhab yang sunnah mustahab, itu di madzhab Syafi'i. Sunnahnya pun sunnah yang ditekan. Maka sejak ngaji hari ini, jenengan yang hadir sekarang usahakan 5 waktu di masjid dimanapun. Berat nggak itu? Kalau yang sudah jalan bukan berat, malah rindu. Bayangin Bapak Ibu. Saya sampaikan dalilnya 1 tentang masalah di masjid ini. Abdullah bin Umi Maktum, jenengan kenal siapa? Muadzinnya Rasulullah, buta kedua matanya. Suatu ketika mengatakan kepada ya Rasulullah, ada keringanan buatku yang buta ini rumahnya agak jauh. Ketika mendengar suara adzan saya tidak berangkat ke masjid. Kata Rasulullah, awalnya dijawab iya, na'am. Kemudian dipanggil, ta'al ya Abdullah, kesini ya Abdullah. Tidak ada keringanan buatmu, tetap berangkat ke masjid. Buta, rumahnya jauh, masih ada binatang buas, dengar adzan wajib berangkat Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan mau menawar dan jenengan ki nggak buta, punya motor, masjidnya deket, mau menawar dengan cara apa lagi? Kita mau menghadap Rasulullah besok ke Allah, mau dengan jawaban apa? Ya enggak? Gini apa Bu? Setidaknya gini Bapak Ibu, kalaulah pun belum bisa, kita meyakini bahwa itu
Iya benar, saya ingin melakukan. Kalau belum bisa cerita lain Bapak Ibu. Jadi kalau persoalan syariat, walaupun kita belum bisa, kita minimal punya cita-cita Bapak Ibu. Jangan kita menentang, enggak lah, aku mungkin aku kerja ini kok, mungkin aku sholat. Nah ini masalah Bapak Ibu. Jadi akan dibuat seperti itu oleh Allah sampai akhir hayat, naudzubillah. Kemudian kita disuruh sabar, yang ketiga. Kita disuruh sabar. Sabar mencari ilmunya, sabar mengamalkannya. Duduk seperti ini butuh sabar. Kemudian yang keempat adalah kita disuruh saling mengingatkan. Yang keempat yang sabar. Yang ketiga adalah saling mengingatkan di dalam kebaikan. Saling mengingatkan di dalam kebaikan. Walaupun mengingatkan kebaikan belum tentu ketompo api. Gini Bang, kok ini bener-bener kok malahan nesu? Bisa jadi. Itu masalah metodologi. Kemudian Bapak Ibu sedaya, katakanlah kemudian kita sudah bisa menapaki jalur yang tadi, bahwa kita empat-empatnya kita lakukan. Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Kahfi 110 ayat terakhir. Insya Allah jangan juga hafal semua. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita di dunia selesai, kemudian kita mati baina sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70 kata Rasulullah. Umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu udah ada yang 70 bonus. Rasulullah mengatakan akmaru ummati, umur umatku ma baina di antara sitin ila sab'in, 60 sampai 70. Wa aqaluhum ma yajuzu dzalik, sedikit yang dilebihkan dari angka itu ada. Yang 70, 80, 90 ada. Ning siti kadang-kadang suara sehat. Gini Bang nggih? Makanya jangan dengerin pengumuman di masjid. Sampun tinimbalan sowan ketika paringan yuswa 63, 50. Paling kathah antara 60 sampai 70. Gini Bang nggih? Artinya kalau jenengan sekarang udah 58, tinggal bentar lagi ke situ. Gini Bang nggih? Enggak lama lagi Bapak Ibu. Jenengan pikir masih lama? Enggak lama lagi. Lah terus kok awake dhewe ngaji ya terus kepiye? Al-Fatihah itu bener ya terus kepiye? Bayangin Al-Fatihah. Saya kasih contoh ilmu nanti terkait dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sekarang kita rubah. Bismillahirrahmanirrahim pakai H, nggak pakai H. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan yang menurunkan hujan rintik-rintik. Beda nggak artinya? Ar-Rahim itu penyayang. Ar-Rahim pakai H, artinya yang menurunkan hujan rintik-rintik. Jauh gak artinya? Sekarang H diganti H. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca begitu enggak? Artinya yang indah suaranya. Ar-Rahim itu penyayang, Ar-Rahim itu indah suaranya. Beda gak artinya itu? Madzhab Syafi'i mengatakan ini batal sholatnya. Di madzhab Syafi'i. Indonesia kebanyakan pakai madzhab Syafi'i itu. Batal menurut madzhab Syafi'i karena itu lahan jali, kekeliruan besar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ha ya, bukan ha, bukan ha. Alhamdu segala puji, lillah milik Allah. Sekarang diganti alhamdulillah. Alhamdu itu artinya segala kehancuran, segala kematian, lillah milik Allah. Naudzubillah. Kalau ada imam baca alhamdulillah, berarti segala kematian milik Allah, Rabb semesta alam subhanallah. Di madzhab Syafi'i ini batal. Yang seperti ini nggak boleh jadi imam di madzhab Syafi'i. Saya katakan di madzhab Syafi'i karena ada madzhab lain yang masih membolehkan. Makanya kita belajar di kitab sholat. Bayangin, ada kita hidup 60 tahun, baca ini masih keliru, padahal la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak membaca artinya dua, benar-benar orang moco, yang kedua moco ning salah. Itu maksudnya itu. Penting nggak belajar kira-kira? Penting nggak belajar? Pentingnya luar biasa Bapak Ibu. Rasa-rasanya sesasi kurang kalau sekali. Mudah-mudahan nanti didiskusikan dan dimudahkan oleh Allah untuk lebih rengket. Supaya apa? Dalam 1 tahun minimal kitab sholat sudah selesai. Tahun berikutnya nanti kitab akidah selesai. Yang dengan itu insya Allah mudah-mudahan kita menghadap Allah dalam kondisi mudah-mudahan dibangkitkan dengan para fuqaha, orang-orang yang suka belajar. Kemudian konsekuensi bahwa kita di dunia harus melaksanakan segala sesuatu, Allah kirimkan Rasul.
Quran surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Dikirimkan kepada masing-masing kaum seorang utusan, seorang rasul. Tugasnya apa? Anibudullah wajtanibut taghut. Sama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu sama tugasnya, satu, agar orang-orang menyembah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Itu taghut ini kadang-kadang disalah mengerti orang-orang yang ekstrim. Togut polisi, togut pemerintah, togut ini masalah, dibom polisi ini keliru, ISIS, naudzubillah. Togut maksudnya sesembahan selain Allah. Tugasnya agar orang-orang menyembah Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Maka Allah kirim Rasul. Itulah mengapa syarat tadi dikatakan di Al-Kahfi 110 orang masuk surga syaratnya dua. Faman kana yarju liqa arabi, barang siapa yang ingin bertemu dengan Robnya berarti masuk surga. Syaratnya dua, falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ada. Syarat yang pertama adalah amal soleh, syarat yang kedua matinya nggak bawa syirik. Orang pernah syirik tobat itu diampuni Bapak Ibu. Yang nggak boleh itu lagi syirik mati, lagi nyembelih ayam cemani. Larang bukan ayam cemani. Untuk dipersembahkan agar bangunan rumah saya aman dengan harapan yang di situ nggak ganggu saya, mati, itu namanya mati syirik itu. Jenengan pernah seperti itu, kau minta ampun, ya Allah saya dulu begitu, saya minta ampun, diampuni. Yang bahaya itu ketika jenengan lagi seperti itu mati, nah, itu mati syirik. Dan itu menjadi jenengan jurusannya ke neraka jahanam selama-lamanya, naudzubillah. Yang pertama, amal soleh. Apa syarat amal soleh? Dua lagi Bapak Ibu. Dikatakan amal soleh yaitu satu, ikhlas karena Allah. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Jenengan melakukan sholat ini, duduk ini ikhlas karena Allah, bukan karena melu-melu. Awalnya mungkin melu-melu tunggu pura penak aku masa aku rempat ngaji kan. Kondo sholat masa aku ora sholat yuk lagumen. Aku ketoke lebih pinter mesti ora sholat tunggu aku sholat. Nah ini melu-melu namanya. Ikhlas karena Allah. Kita belajar lagi. Definisi ikhlas itu apa? Pembahasan tersendiri. Ini saya gerambyang dulu biar mudah dipahami. Kemudian syarat kedua amal soleh adalah mengikuti yang Rasulullah contohkan. Ini yang di Indonesia kadang-kadang agak sensitif nih. Kata-kata bid'ah ini loh. Ini kok sering apa sih bid'ah gitu. Bukan begitu. Jadi kan belajar secara umum sehingga tahu mana yang syariat mana yang bukan. Karena Rasulullah bersabda, "Man amila amala", barang siapa yang mengamalkan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada panduannya, fahuwa tertolak. Ini Bapak Ibu. Tapi jangan simpulkan dulu nih, sehingga jangan nanti luas yang dipikir, sehingga tidak ngejat, gampang ngejat. Ngaji dengan saya produknya insya Allah bukan untuk menyalahkan siapapun, menjadikan dengan berbeda manhaj dengan ini, nah, enggak begitu. Makanya ini penting, luas di dalam belajar itu menjadi penting. Kemudian Bapak Ibu Sedoyo, jam berapa ini? Jam berapa sekarang? Sampai jam berapa? Sampai jam 6? Sampai jam 6 nggih? Mboten keberatan toh? Mboten. Saya jam 6:30 sudah ngisi lagi. Saya nanti habis ini di Gua Sari. Itu sudah berjalan 1 tahun. Sambil diminum Bapak Ibu. Tarik nafas. Tarik nafas. Karena ngaji dengan saya isinya cuma kalau Rasulullah saja. Insya Allah yang disampaikan dalil sendiri bisa rujuk nanti. Harapan saya jangan bisa merujuk. Saya sebut Al-A'raf 96. Ya jangan nanti buka di rumah. Oh tafsirnya bagaimana toh? Kitab jalan lain mengatakan apa? Tafsir kemenang mengatakan apa? Sehingga apa yang saya sampaikan bisa dengan ukur. Jadi bener orang apa yang dikondori karo Pak Wahid ki. Itu maksudnya. Zaman sekarang kan mudah. Jadi kan googling udah ketemu semua itu. Kitab tafsir Ibnu Katsir sudah ada di internet. Tafsir jalan lain juga sudah ada di internet. Makanya kalau jenengan mendengar ayat, jenengan buka di tafsir supaya hasil kajiannya jenengan luas dan bisa dipertanggungjawabkan. Nek saya salah jenengan ingatkan di pertemuan berikutnya. Pak Wahid yang kemarin keliru loh kayaknya. Enggak apa-apa. Insya Allah kalau jenengan nanya saya belum tahu, saya jawabannya saya belum tahu. Saya cari dulu ilmunya. Itu yang disampaikan Imam Malik, bahwa beliau ditanya dengan 96 pertanyaan hanya menjawab 30. Orang sampai mengatakan, "Lah Imam Malik lah nek jenengan orang jawab, sing jawab sopo?" Itu Imam Malik, Bapak Ibu Saudara, gurunya Imam Syafi'i, Masya Allah. Jadi jangan sekali-kali persoalan agama ditanya belum tahu kemudian jawab.
Itu bahaya. Kafling di neraka siap menerima kita, subhanallah. Nah Bapak Ibu sedaya, pagi ini kita sampai kepada kesimpulan bahwa itu semua tadi yang kita bahas, semuanya butuh ilmu. Semuanya butuh ilmu. Tidak bisa tanpa ilmu. Semuanya butuh ilmu. Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun." Kata Allah, apakah kalian pikir sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Beda Bapak Ibu. Beda, jauh antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Orang yang berilmu dia akan makin rapih menuju Allah dan akan dimudahkan oleh Allah masuk surganya. Maka sekali lagi, menyempatkan waktu duduk seperti ini itu pentingnya luar biasa. Jangan anggap enteng seperti ini. Ini tuh luar biasa manfaatnya. Nanti jangan akan merasakan. Setelah 3, 4, 5 kali ngaji akan merasakan manfaatnya. Baik, sisa waktu saya menyiapkan satu ilmu yang mudah-mudahan jenengan bisa langsung praktekkan. Pertama, bahwa kita nanti akan belajar tentang sholat kita. Sholat kita. Belajar sholat berarti belajar fikih 4 mazhab. Saya sampaikan semuanya Bapak Ibu. Saya bukan termasuk orang yang harus pakai mazhab ini. Kalau jenengan iya silahkan. Saya pakai mazhab Syafi'i Ustadz, silahkan, nggak masalah. Bagus, mengikuti mazhab itu mempermudah. Tapi kadang-kadang di satu mazhab dipraktekkan di tempat tertentu agak susah. Contoh di mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i yang kebanyakan orang Indonesia pakai. Perempuan itu harus bercadar loh, wajib di mazhab Syafi'i. Yang paling keras terhadap cadar justru mazhab Syafi'i. Tapi kiai-kiai kita juga alhamdulillah sebagian membukakan. Jadi artinya kadang-kadang kita nggak bisa praktek total dalam satu wilayah dengan satu mazhab itu kadang-kadang nggak bisa. Wudu. Mazhab Syafi'i mengatakan sentuhan dengan tanpa gereng tahu nggih? Gereng tahu nggih? Sentuhan dengan istri jenengan dengan atau tanpa gereng batal buatan mazhab Syafi'i. Batal. Di mazhab Hambali enggak batal kalau tanpa gereng. Senggolan orang bojone orang gereng orang batal. Tapi di mazhab Syafi'i dengan atau tanpa gereng batal. Nah, itu kan perbedaan di mazhab. Yang seperti ini kita bisa terima semuanya karena kita belajar seluruhnya, Bapak Ibu. Nah, belajar sholat, jenengan akan belajar sesuatu yang menjadi syaratnya. Syarat berarti segala sesuatu yang ada sebelum sholat dan tetap nempel di dalam sholat, kalau tidak ada sengaja tidak sengaja batal. Saya ulangi, jadi kan tinggal sekali mungkin belum paham. Syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat dan harus tetap nempel ketika sholat, kalau tidak ada sengaja tidak sengaja batal. Contoh wudhu harus ada sebelum sholat, ya enggak sah sholat tanpa wudhu, gini bang. Dan harus tetap nempel sepanjang sholat. Jadi dengan rakaat kedua, batal sholatnya, batal. Ini namanya syarat. Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian rukun sholat. Rukun sholat segala sesuatu yang harus ada di dalam sholat. Kalau syarat di luar sholat tadi, di dalam sholat. Dan harus tetap ada di masing-masing rukunnya. Kalau tidak ada, sengaja tidak sengaja batal. Sengaja tidak sengaja batal. Contoh, takbiratul ihram. Rukun nopos rukun. Rukun. Berarti nih sholat nggak ada takbiratul ihram, batal nggak? Batal. Sengaja atau tidak sengaja lali takbiratul ihram, batal betul sholatnya? Batal. Karena rukun adalah harus ada dan tidak boleh ditinggal, sengaja tidak sengaja. Jenengan datang, imam lagi ruku, kemudian jenengan masbuk, langsung ruku, boten Allahu Akbar, langsung ruku, batal boten sholatnya? Batal. Kenapa? Nggak ada rukun takbiratul ihram, walaupun jenengan lali. Sekarang wajib di mazhab Syafi'i disebut sebagai sunnah atau mustahab. Di mazhab Hambali disebut sebagai hukum wajib. Jadi di mazhab Hambali itu antara rukun dan wajib dibedakan. Di mazhab Syafi'i rukun sunnah. Contoh, wajib adalah definisinya segala sesuatu yang harus ada di dalam sholat. Kalau nggak ada sengaja batal, ditinggal sengaja batal, nelali sujud sahwi. Contoh,
Ucapan Sami'allahu liman hamidah. Ucapannya Sami'allahu liman hamidah. Itu hukumnya di madzhab Hambali wajib. Berarti nek sengojo ditinggal batal. Kalau di madzhab Syafi'i nek lali mboten batal. Kalau sengaja ditinggal batal, kalau di madzhab Hambali kalau mboten sengojo sujud sahwi. Ini perbedaan sedikit Bapak Ibu. Jadi jangan biar nggak bingung di masyarakat. Kok ono sing kodo wajib, ono sing kodo sunnah, piye maksudnya? Kalau rukun sama, rukun di semua madzhab sama, nggak ada perbedaan. Yang berbeda adalah wajib. Contoh, tahiyat awal di madzhab Hambali itu wajib. Berarti nek jenengan ujuk-ujuk munggah mboten tahiyat awal, di madzhab Syafi'i tidak batal. Tidak batal. Tapi kalau di madzhab Hambali wajib sujud sahwi. Misalnya seperti perbedaan seperti itu. Nanti kita bahas detail ya insya Allah. Kemudian juga harus membahas yang sunnah. Contoh, Allahu Akbar takbiratul ihram. Yang wajib apanya? Yang wajib apanya? Allahu Akbar. Yang rukun apanya? Ucapan Allahu Akbarnya. Paham ya? Angkat tangannya sunnah. Berarti ini menurut Allahu Akbar sah boten? Sah. Semua madzhab sama itu. Nah, makanya kalau belajar sholat dengan ini kita akan paham. Jikalau ketinggalan yang sunnah harus bagaimana, ketinggalan yang wajib harus bagaimana, ketinggalan yang rukun harus bagaimana. Didetil kitab sholat, Bapak Ibu. Sangat dipahami sampai di sini, ya? Sangat dipahami, ya? Baik. Itu clue tentang kitab sholat yang bisa kita pelajari nanti. Bertahap. Nanti di satu kali ngaji biasanya saya kasih 3 materi. 1 jam ngaji dibagi sepertiga untuk akidah, sepertiga untuk fikih, sepertiga untuk kitab Sama'il biasanya. Ya, kitab mengenal Nabi Muhammad SAW. Terakhir, Bapak Ibu Sedoyo, saya ingin menyampaikan tentang istighfar. Ini jenengan langsung pakai ini. Kita akan ketemu 1 bulan lagi kalau masih dengan saya. Itu jenengan amalkan ini, istighfar. Saya biasanya membahas istighfar itu 1 jam. Salah satu doa ketika jenengan duduk di antara dua sujud apa? Rabbik firli warhamni wajburni, kan gitu nggih. Ini apa nggih? Ada 5 hadis. Bacaan duduk di antara 2 sujud ada 5 hadis. Yang pertama, yang paling singkat adalah Rabbik firli, Rabbik firli. Berarti nempun Rabbik firli itu sah salatnya jenengan. Karena itu masuk ke wajib, Adapun tambahan Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni di Muhammadiyah 5. Di madzhab Syafi'i 7 atau 8. Kan gitu nggih. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada wa'fu'aninya. Yang ada dalam hadis 7. Yang ada di dalam hadis 7. Wa'fu'ani tambahan. Bolehkah ditambah ada payung hukum yang lain? Kenapa ada yang pakai ini? Ini pembahasannya juga panjang lebar ini. Jadi kalau jenengan sementara pakai ini silahkan dulu. Tapi kalau jenengan dalam kondisi cepat-cepat Rabbik firli cukup. Contoh qobliyah subuh, daripada jenengan nggak qobliyah subuh, wis meh adan, jenengan pakai Rabbik firli. Nggak usah panjang-panjang. Kalau jenengan lagi cepet-cepet, jenengan lagi ditunggu oleh pesawat terbang ya cepet-cepet. Yang rukun-rukun saja yang dipakai. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Nah, kenapa sholat itu dari awal sampai akhir isinya minta ampun kepada Allah? Karena kenyataannya memang di antara zikir yang paling agung adalah istighfar, Bapak Ibu. Ini saya ulang-ulang berkali-kali. Jadi kan juga saya yakin sudah dengar dari banyak sekali asatid. Tapi saya ulang-ulang. Kenapa? Memang demikian seharusnya kita. Apa sulitnya kita di atas motor sambil istighfar? Apa sulitnya sambil bekerja sambil istighfar? Karena Bapak Ibu Sedoyo, istighfar itu di antara zikir terbaik. La yazanu lisanuk, jangan biarkan bibirmu nggak basah. Kecuali karena zikrullah, karena zikir kepada Allah. Dan di antara zikir terbaik adalah istighfar. Bapak Ibu Sedoyo, kenapa kita istighfar? 1, karena kenyataannya kita itu tiap hari memproduksi dosa-dosa yang banyak. Jenengan pikir lihat, mohon maaf, lihat stasiun TV dengan orang yang nggak pakai berjilbab, jenengan pikir nggak dosa? Itu dosa Bapak Ibu. Itu dosa. Saking biasanya kita biasa saja menikmati seperti itu dan nggak bisa menghindar. Kenyataannya sekarang semua stasiun TV begitu, ya enggak? Maka pandangan itu harus diistighfari Bapak Ibu. Setiap hari kita memproduksi dosa-dosa yang sangat banyak. Kadang-kadang membentak istri, membentak anak, berselisih dengan tetangga. Isinya itu dosa. Maka kita banyak-banyak istighfar. Yang kedua,
Ini penjabarannya lain waktu. Penjabaran tentang itu aja panjang sebenarnya. Yang kedua, kenapa kita istighfar? Karena kenyataannya kita itu nggak bisa mensyukuri nikmat Allah yang sangat banyak, Bapak Ibu. Nikmat Allah yang sangat banyak. Di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, jika engkau akan menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kata Allah, enggak mungkin bisa kehitung. Tapi kenyataannya kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Contoh. Jenengan setelah sholat ucapannya apa? Assalamualaikum, astagfirullah. Lah kok bar sholat kok istighfar? Karena kita sholatnya nggak berkualitas, Bapak Ibu. Kita minta kepada Allah untuk diampuni. Jenengan keluar dari kamar mandi, apa doanya Ibu-ibu? Keluar dari kamar mandi, doanya apa? Ghufranak. Gini apa nggih? Berdoa begitu enggak? Keluar dari kamar mandi jenengan ghufranak, ampuni aku ya Allah, dari kamar mandi loh. Kenapa? Kenyataannya kita tuh kadang-kadang lupa dengan syukur nikmat. Bayangin kalau jenengan ke kamar mandi, mohon maaf, jenengan nggak bisa buang air besar 5 hari. Kira-kira ke dokter dia dele-dele mboten? Dia dele-dele ususnya jenengan. Gini apa nggih? Mohon maaf, jenengan ke kamar mandi nggak bisa pipis 5 hari. Gitu kira-kira. Gini apa nggih, Ibu? Yang seperti itu tuh kadang-kadang kita lupa, nggak disyukuri, Bapak Ibu. Maka kita minta ampun kepada Allah. Ghufranak, ya Allah, ampuni aku. Bayangin Bapak Ibu. Maka setiap kaidah-kaidah atau usaha-usaha besar, amal besar selalu ditutup dengan istighfar. Insya Allah kita bahas dalam waktu. Rasulullah SAW. Setiap apa yang diamalkan Rasulullah semuanya karena Allah. Tidak Rasulullah punya dosa karena semuanya sudah dihapus. Dijamin masuk surganya Allah. Di akhir hayat, menjelang wafatnya Rasulullah SAW, surat apa yang turun? Surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika telah datang pertolongan dan kemenangan, engkau melihat banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, apa kata Allah? Bertasbihlah kepada Allah dan beristighfarlah, Bapak Ibu. Rasulullah yang seluruh kehidupannya kebaikan saja, menjelang meninggal disuruh banyak istighfar. Sejak turun ayat surat ini, Rasulullah di dalam ruku dan sujudnya mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah di masa sepuh bacaan ruku dan sujudnya adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada berapa bacaan ruku dan sujud? Lebih dari 5. Jadi selama ini pakai apa? Subhana rabbiyal adzim saja, atau subhana rabbiyal adzim wa bihamdi saja. Ada beberapa bacaan Bapak Ibu. Nanti di kitab sholat kita pelajari kapan kita pakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Rasulullah pakai itu sejak turun idza jaa nasrullahi wal fath. Dan Rasulullah meninggal tidak berselang lama setelah turun idza jaa nasrullahi wal fath, yang ternyata perintahnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lantas kita ini siapa? Kalau Rasulullah saja yang sangat mulia seperti itu disuruh banyak istighfar, lantas kita ini siapa, Bapak Ibu? Maka pagi ini saya tutup dengan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kemurahan sehingga jenengan dari sini ke depan banyak-banyak istighfar. Tentang definisi istighfar itu apa nanti kita bahas. Saya kasih sedikit saja. Istighfar artinya tolabul maghfirah, minta ampunan dari Allah. Dari kata mighfar, istighfar itu dalam bahasa Arab dari kata mighfar. Mighfar itu apa, Bapak Ibu? Mighfar itu tutup kepala untuk tentara itu loh. Kalau ini namanya dalam bahasa Arab kolan suah ini, peci. Fungsinya untuk apa ini? Untuk nutup. Kalau ditotok pakai besi sakit nggak? Sakit. Kalau topi wojo, mighfar topi wojo nih loh. Fungsinya nggih nutup kali nggih melindungi. Itulah istighfar. Istighfar fungsinya 2, siter dan wikoya. Siter itu menutup, nek wis gawe elek yo ditutup ya Allah. Contoh, naudzubillah, ada orang berzina, nggak ketahuan. Berarti Allah sedang nutup jenengan. Jangan kemudian jenengan cerita, wah aku ini zina karo ngayu men artis kayak karo aku loh kayak bangga, subhanallah. Itu Allah udah tutup,
jangan dibuka. Itu sitar namanya. Yang kedua wikoyah. Wikoyah itu supaya dosa yang sudah bajuknya dengan buat itu nggak dikafarah segera. Contoh, janjane jenengan dosa, ngomongin wong misalnya. Misalnya, naudzubillah, berdosa, kemudian jenengan naik motor, harusnya ban itu bocor tuh. Sebagai bentuk kafarah atas dosa jenengan, dengan istighfar jenengan, ras itu bocor. Paham maksud saya? Itu namanya wikoyah. Makanya kita harus banyak istighfar Bapak Ibu. Nanti kita bahas lain waktu insya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jikalau ada 1-2 pertanyaan monggo. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada 1-2 pertanyaan.